Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu pemahamannya bagi kita, dan kemudian menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang ketergelinciran lisan yang harus dihindari dari lisan, yaitu yang keenam dari 8. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan as-sadisu al-la'nu. Yang keenam adalah hendaklah menghindari, lisan kita menghindari dari laknat. Melaknat siapa? Melaknat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Hendaklah engkau menjauhi dari melaknat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min hayawanin, dari hewan-hewan, aw ta'amin atau makanan, aw insanin bi'ainihi atau manusia, zat manusia tersebut. Walau kafiran, meskipun kafir, kita tidak boleh melaknat orang kafir. Kenapa demikian? Dikatakan karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan orang kafir tersebut. Bisa jadi orang kafir yang kita laknat tadi itu di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan husnul khotimah. Tidak ada yang tahu tentang itu. Maka tidak boleh melaknat zat orang yang kafir. Kemudian wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bisyirkin, dan janganlah engkau memastikan dengan syahadatmu kepada seseorang dari ahli kiblat bahwa dia telah melakukan kesyirikan, au kufrin atau kekafiran, au nifakin atau kemunafikan. Ini sulit. Menuduh orang yang ahli kiblat dengan melakukan kesyirikan, kekufuran atau kemunafikan. Ini banyak, apalagi kalau sudah masuk fase masa-masa pemilu. Wah, itu sudah kayaknya hitam putih. Hati-hati ya, hati-hati. Selama masih ahli kiblat, jangan pernah menuduh seseorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran atau dengan kemunafikan. Imam Malik, ini perkataan dinisbatkan kepada Imam Malik, seandainya ada 100%, itu 99%-nya dia kekafiran, 1% Islam, ambil yang 1%. Ambil yang 1%. Karena apa? Karena itu lebih menyelamatkan kita. Fa innal muttali'a 'ala sarairi huwallahu ta'ala. Karena yang mengetahui sir, rahasia di dalam hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Maka kamu jangan masuk dalam permasalahan yang permasalahan itu hanya diketahui hamba dengan Allah. Hamba dengan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma." Tidaklah seseorang ketika bersaksi atas orang lain dengan kekufuran, melainkan kekufuran tersebut jatuh kepada salah satunya. In kana kafiran fahuwa kama qala. Jika yang dituduh itu benar-benar kafir, maka itu sudah jatuh kepada orang yang kafir tersebut. Wa in lam yakun kafiran faqad kafara bi takfirihi iyyahu. Kalau yang dikafirkan itu bukan orang kafir, maka kekafiran yang dia ucapkan itu sampai kepada dirinya sendiri. Wa'lam, maka ketahuilah, annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulan,
Sesungguhnya dirimu di hari kiamat kelak tidak dikatakan kepadamu, kenapa kamu tidak melaknat fulan. Tidak pernah ditanyakan seperti itu, dan tidak akan ditanyakan seperti itu di akhirat kelak. Walima sakatta anhu, kenapa kamu diam tentang orang tersebut? Tidak akan pernah ditanyakan seperti itu. Ballau lam tal'an iblisa tula umrika walam tusyaggil lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu walam tutalib bihi yaumal qiyamah. Bahkan seandainya engkau tidak pernah melaknat iblis sepanjang usiamu dan lisanmu tidak pernah menyebut kata iblis sekalipun, kelak di akhirat kamu tidak akan ditanya tentang itu, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban atas itu. Ini iblis yang dilaknat Allah. Nah, kita tidak melaknat yang dilaknat Allah di dunia, di dalam kehidupan kita tidak akan ditanyakan tentang itu. Kenapa kamu tidak melaknat iblis? Itu tidak akan dipertanyakan. Wa idza la anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi, jika kamu melaknat seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan diminta pertanggungjawabkan atas laknat yang kau ucapkan tersebut. Wala tuzmin syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, jangan pernah wala tazumanna syai'an, janganlah sekali-kali engkau menghina, merendahkan sesuatu apapun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazummu at-ta'ama ar-radi'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghina, merendahkan makanan yang rodi itu tidak berguna, makanan yang remeh-temeh, itu namanya rodi. Qattu, sekalipun tidak pernah. Balkana idza ishtaha say'an minat ta'am akalahu, dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan dan itu beliau ingin memakannya, maka beliau akan memakannya. Beliau suka, beliau akan memakannya. Wa illa tarokahu, jika tidak suka, Rasulullah tidak akan memakannya. Bahkan pernah Sayyidah Aisyah itu membuang secuil dari roti, jatuh, kemudian dilihat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Roti itu menangis karena semestinya dia dimakan, akhirnya dibuang. Sekarang berapa banyak kita, kalau kita makan ambil sebanyaknya, kemudian sisanya dibuang. Tidak usah jauh-jauh, di sini ada aqua. Biasanya ini aqua, biasanya diminum tapi nggak sampai habis, ya kan? Sisa sedikit, jatuh di pojok. Apa susahnya dihabiskan? Nanti kita diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang mau minum? Siapa yang mau minum? Ini hal-hal kecil yang mungkin bagi kita itu tidak berguna atau ya remeh-temeh, gitu kan? Akan tetapi Rasulullah memperhatikan itu. As-sabi', yang ketujuh adalah ad-du'a'u 'alal khalqi, mendoakan keburukan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dihindari. Fahfaz lisanaka anid du'ai ala ahadin min khalqillahi ta'ala, maka jagalah lisanmu dari mendoakan keburukan untuk seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa in zalamaka, meskipun orang tersebut menzalimimu. Ini sulit. Fakullu amrihi, fakil. Jadi tawakalkan, pasrahkan, serahkan amrohu, seluruh perkaranya, perkara orang yang zalim tersebut, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak lalai. Allah itu tidak lalai dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan sepenuhnya kepada Allah, kita doakan yang baik-baik saja. Fafil hadis, di dalam hadis disebutkan innal madzluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lidh-dhalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya bagi orang yang terzalimi, sesungguhnya orang yang terzalimi akan mendoakan orang yang menzaliminya hingga terbalas, ya kan? Terbalas kezalimannya. Tsumma yabqa lidh-dhalim, kemudian tersisa bagi orang yang menzalimi fadlun. Fadlun ini kelebihan. Indahu, dari orang yang terzalimi. Apa? Yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari orang yang dizaliminya kelak di akhirat. Jadi nanti minta-mintaan. Jadi ada orang zalim dan yang dizalimi. Yang dizalimi mendoakan keburukan untuk yang menzalimi. Akhirnya Allah membalas di dunia. Nah, balasan Allah kan bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya. Akhirnya nanti di akhirat yang menzalimi juga meminta pertanggungjawaban dari yang dizalimi. Kenapa kok mendoakan keburukan untuk dia? Ini sulit. Maka Rasulullah tidak pernah ketika beliau dizalimi itu beliau dizalimi sebagai manusia dengan dizalimi karena syariatnya yang direndahkan, itu beda. Ketika diri Rasulullah yang dizalimi, Rasulullah tidak pernah marah. Tapi ketika syariat yang dilanggar atau syariat yang dizalimi, maka Rasulullah marah. Rasulullah marah. Sebagian orang membicarakan tentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah gubernur, pernah jadi gubernur di Madinah. Pernah jadi gubernur di Madinah, dan beliau Hajjaj bin Yusuf ini ketika dimakamkan itu ditolak. Karena apa? Karena beliau Hajjaj bin Yusuf ini membunuh, mensalib Sayyidina Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini sahabat, salah satu fuqaha sahabat juga, pembesar sahabat juga. Itu dibunuh dan disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian selain itu juga bahkan Sa'id bin Jubair, pembesar tabi'in, itu juga dibunuh, dipancung. Ketika dipancung, darahnya itu terus mengucur sampai mengenai Hajjaj. Jadi keluar terus darahnya sampai mengenai. Nah, kemudian karena terkena darah tersebut, Hajjaj itu kepikiran dan kemudian dia selama 6 bulan itu tidak tenang sampai meninggal, sampai mati juga. Sampai mati. Yang jelas ceritanya Hajjaj bin Yusuf ini panjang. Panjang. Ini seperti Hajjaj bin Yusuf saja, ini tidak boleh dibicarakan tentang keburukannya. Ya, nggak usah kita membahas tentang hal-hal keburukan orang lain atau melaknat atau apalah. Karena apa? Karena dia nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat namanya Ma'is. Ma'is ini, Sayyidina Ma'is ini melakukan perzinahan dan dia sudah menikah. Nah, yang melakukan perzinahan setelah menikah atau bahasa fikihnya muhson, maka ketika itu terbukti hukumannya adalah dirajam. Rajam itu orang yang dihukum dipendam di tanah, sisa kepalanya segini, kemudian dilempar dengan batu kerikil kecil-kecil sampai meninggal. Itu rajam. Bukan batu besar, bukan, tapi batu kerikil yang kecil-kecil dilempar sampai meninggal. Nah, Sayyidina Ma'is ini mengakui perzinahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dirajam. Setelah dirajam meninggal. Ketika meninggal, sahabat membicarakan apa respon Rasulullah.
Respon Rasulullah, kalian membicarakan saudara kalian yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melapor kepada Rasulullah itu tulus ingin bertobat dan ingin menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuni dosanya. Allah sudah mengampuni tapi yang hidup belum mengampuni. Itu bagaimana? Maka sekarang ketika sudah ada yang terlewat sudah, tinggalkan, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Kalau tidak berubah itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawwala ba'dun nasi lisanahu 'alal hajjaj. Sebagian orang banyak membicarakan tentang Hajjaj. Faqala ba'dus salaf. Orang salafus soleh mengatakan, siapa ini Muhammad ibnu Sirin? Muhammad ibnu Sirin ini beliau ahli takbir. Takbir itu menafsirkan mimpi, memahami isyarat-isyarat Allah di dunia ini. Itu Sayyidina Abdullah Muhammad ibnu Sirin. Itu kan. Innallaha la yantaqimu lil hajjaj. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dendam untuk Hajjaj. Mimman ta'arrada lahu bilisanihi. Bagi orang-orang yang telah menyebutkan keburukannya bilisanihi dengan lisannya. Kama yantaqimu minal hajjat liman zalamahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membalaskan dendam minal hajjat dari hajjat liman zalamahu, untuk orang-orang yang dizoliminya. Jadi Hajjaj bin Yusuf ketika meninggal itu dia meninggalkan 15.000 tawanan dan telah membunuh 5.000 orang. Itu bagaimana? Maka yang seperti ini saja menurut Al-Imam Muhammad ibnu Sirin itu tidak boleh untuk diceritakan untuk keburukan itu tidak boleh. Beda ketika mempelajarinya untuk mengambil ibrah pelajaran. Ini disebutkan di sini. Wa nukila annal masjunin qad wajadu ba'da mautihi salasatun wa salasina alfan minal mazlumin. Setelah Hajjaj bin Yusuf ini mati, ditemukan bahwa orang yang telah dia masukkan penjara jumlahnya adalah 33.000 orang dimasukkan dengan zalim. Waqat uhsiya man qatalahul Hajjaj sobron, dan kemudian ada yang menghitung berapa orang yang telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Mereka menemukan bahwa jumlahnya adalah mi'atu alfin wa isrina alfan, 120.000 orang yang sudah dia bunuh. 120.000. Ini Hajjaj bin Yusuf bertemu dengan sahabat, artinya tabi'in dia. Artinya tabi'in. Maka kita harus bersyukur. Kalau ada yang ditangkap itu nggak nyampe segitu kan jumlahnya sekarang. Gitu, jauh dengan masa dulu. Jauh. Ats-tsamin, yang ke-8 yang harus dihindari oleh lisan, al-mizahu was-sikhriyatu wal-istihza'u bin-nas. Al-mizah artinya canda. Canda akan tetapi candaan yang merendahkan. Was-sikhriyah, sikhriyah di sini merendahkan. Wal-istihza' bin-nas, merendahkan orang lain. Maknanya satu. Mizah, candaan yang dosa. Ini harus dijaga. Fahfad lisanaka minhu, maka jagalah lisanmu darinya. Fil jiddi wal hazali, baik dalam keadaan serius atau keadaan santai atau bersenda gurau. Fa innahu yuriqu ma'al wajhi wa yuskitul mahabata. Karena bercanda, merendahkan orang lain itu yuriqu ma'al wajhi, meneteskan air di muka, wa yuskitul mahabah, dan menjatuhkan kewibawaan, wa yastajirrul wihsyah,
Yastajirru artinya yastajirrul wihsya ini melahirkan keburukan. Melahirkan keburukan. Wa yu'dhi al-quluba dan menyakiti hati. Wa huwa mabda'ul lijaji dan itu adalah permulaan dari al-lijaj, itu perseteruan atau permusuhan. Wal ghadabi dan kemarahan. Wat tasorumi, at-tasorum artinya keterputusan hubungan antara sahabat. Wa yughrisu al-hiqda dan menumbuhkan kedengkian fil qulubi di dalam hati. Maka candaan yang isinya itu dosa dan juga candaan yang isinya ingin merendahkan orang lain itu akan melahirkan hal-hal tadi, yaitu permulaan dari permusuhan, kemarahan, keterputusan antara sahabat, dan menumbuhkan kedengkian dan kebencian di dalam hati. Maka kalau ada sesuatu langsung datangi orangnya, ngomong langsung 4 mata, ngomong langsung, ngobrol langsung, itu lebih baik. Tapi kadang kalau ada yang seperti itu dianggapnya sombong. Kadang terkadang gitu. Tapi itu lebih baik. Fala tumazih ahadan, janganlah engkau bercanda dengan seseorang pun, maksudnya canda yang berdosa. Fa idza mazahaka ahadun fala tujibhu, jika ada yang menyandaimu maka jangan diladeni. Wa a'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih, dan tinggalkan mereka hingga mereka pindah kepada perbicaraan yang lain. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama, dan jadilah engkau dari golongan orang-orang yang ketika mereka masuk ke dalam al-lagwi, kelalaian, sesuatu yang tidak bermanfaat, marru kirama, mereka meninggalkannya dengan penuh kehormatan. Fahadhihi, maka ini yang 8 hal ini, majami'u afatil lisan, kumpulan dari penyakit ketergelinciran lisan. Wala yu'inuka alaihi illal uzlah, nah, tidak ada yang bisa membantumu untuk terlepas dari ke-8 perkara tadi kecuali al-uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri. Menyendiri artinya khalwat. Kalau dalam bahasa tarekat khalwat, uzlah itu. Apakah menyendiri itu harus di goa? Tidak. Menyendiri tidak harus di goa, apalagi di perkotaan. Menyendiri gitu di masjid sendiri, nggak ngapa-ngapain, atau nyari ruangan sendiri kosong, tidak harus seperti itu. Sekali-kali tidak apa-apa, karena Rasulullah pernah menyendiri beribadah di Gua Hira. Artinya itu juga sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menyendiri maksudnya di sini adalah apa? Menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun. Ada nggak contohnya dalam kehidupan Rasulullah? Ada. Contohnya itu sholat. Rasulullah mengatakan, ini berkali-kali Al-Fakir ulang, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Akhirnya kita berbeda-beda kan sholatnya, karena cara melihatnya sahabat pun berbeda-beda, riwayatnya pun berbeda-beda. Ini syariat zahir. Kemudian Rasulullah mengatakan di hadis lain, wallahi inni la'ara ruku'akum wa khusyu'akum, demi Allah aku melihat rukuk kalian dan kekhusyuan kalian. Rasulullah mengimami, melihat rukuknya sahabat dan melihat kekhusyuan para sahabat. Itu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita semuanya nanti dianugerahkan untuk bisa haji dan umroh, sehingga bisa silaturahim ke Rasulullah, sholat di belakang, di samping makam Rasulullah, dan Rasulullah melihat kekhusyuan kita. Kalau di sini sulit, kadang kita pun nggak khusyuk. Tapi kalau sholat di samping Rasulullah bagaimana? Egois semua kan? Kalau sudah masuk raudhah itu sudah nggak mau keluar semuanya, pengennya di situ terus. Itu kenapa? Bagaimana kalau kita menghayati ini, sholat di sampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya Rasulullah melihat kekhusyuan kita. Jadi malu kalau kita tidak khusyuk.
Malu kalau kita tidak khusyuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hadis lain yang ini butuh kita hayati. Rasulullah pernah berazam untuk memperpanjang sholat. Bacaan sholat diperpanjang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian beliau mendengar buka as-sobi, tangisan anak kecil. Akhirnya beliau mengurungkan niatnya untuk memperpanjang bacaan sholat. Akhirnya diperpendek. Apa yang dapat kita ambil? Ada yang berani mengatakan, oh berarti Rasulullah tidak khusyuk sholatnya, maunya panjang kok kemudian jadi pendek. Ada yang berani mengatakan demikian? Tidak ada. Yang paling khusyuk itu Rasulullah. Tidak ada yang lebih khusyuk sholatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah khusyuk tapi tetap memperhatikan sekitarnya tanpa mengganggu kekhusyuannya. Itu bagaimana? Kalau kita kan tidak. Kalau sudah khusyuk, ada anak kecil aja lari-lari di masjid. Siapa itu? Padahal kita sedang sholat. Setelah salam langsung kita noleh ke belakang. Anak siapa itu? Mana orangnya? Atau kadang ada yang marah-marahin, teriak-teriak, ganggu yang sholat yang lainnya. Ini bagaimana? Di mana kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah khusyuk di dalam sholatnya meskipun ada tangisan bayi dan memperhatikan kondisi ibu dari bayi. Akhirnya saya perpendek sholatnya karena saya khawatir membebani ibu dari bayi tersebut. Apakah ada yang mengatakan Rasulullah nggak khusyuk sholatnya, diganggu oleh bayi? Nggak ada. Artinya kalau kita sudah bisa khusyuk di dalam sholat, memperhatikan seluruh kondisi kita, seluruh jamaah kita, itu juga khusyuk. Yang dicontohkan Rasulullah ini syariat. Artinya ketika mencontoh Rasulullah dalam kondisi seperti ini, itu juga syariat. Bukan tidak khusyuk. Bukan tidak khusyuk. Nah, ketika kita sudah bisa khusyuk seperti ini di dalam sholat, seperti Rasulullah, kita di luar sholat berdagang, berbisnis, bekerja, itu sudah sama dengan sholat. Khusyuk menghadap Allah, meskipun yang dicari dunia, covernya dunia, tapi hatinya Allah. Maka kalau tidak bisa di dalam sholat, maka tidak salah ketika para ulama mengatakan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki seluruh urusanmu. Kalau sholatmu tidak baik, maka seluruh urusanmu tidak ada nilainya. Karena apa? Karena khusyuk di dalam sholat akan membuat kita khusyuk di luar sholat. Banyak memikirkan Allah di luar sholat akan membawa kehusyuan di dalam sholat. Nah, ini namanya uzlah. Uzlah itu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam garis kehidupan kita masing-masing. Di garis kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, insya Allah kita akan menyendiri terus bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Illal uzlah au mulazamatus somti, atau terus-menerus diam, illa biqadrid darurah, kecuali dalam keadaan darurat harus ngomong, maka dia akan berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrahu ayyaslama falyalzamis somta, barang siapa yang bahagia jika dia selamat, maka hendaknya dia harus konsisten untuk diam. Diam artinya nggak ngomong, jarang bicara. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yada'u hajaran fi fihi liyamna'ahu dzalika minal kalami bi ghairi daruratin. Dikisahkan bahwa Sayyidina Abu Bakar meletakkan batu di dalam mulutnya agar apa? Agar beliau menahan mulutnya dari berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kita makan permen lah. Kalau kita makan permen atau apalah, agar menahan dari bicara. Tapi sekarang yang ditahan bukan mulut, tapi jempol, ya Pak. Yang ditahan sekarang jempol.
Wa yushiru ila lisanihi. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Abu Bakar menunjuk kepada lisan beliau. Yumsiku lisanahu, yaitu memegang lisan beliau. Wa yaqulu, beliau berkata, hadza alladzi auradani al-mawarid. Lisan inilah yang akan menunjukkan kepadaku mawarid itu isyarat-isyarat, ya, waridat. Apa itu mawarid? Mawarid ini dicontohkan di sini. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, ru'ya fil manam, ada orang yang bermimpi dan melihat Sayyidina Abu Bakar di dalam mimpi. Faqila lahu, dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, malladzi auradaka lisanuka, apa yang diberikan lisanmu untuk dirimu? Qala qultu bihi, aku dengan lisanku ini aku berucap la ilaha illallah. Maka kalau ada orang zikir la ilaha illallah, mau sendiri mau bareng-bareng gak usah dilarang, karena dia sedang berzikir. Ini zikirnya Sayyidina Abu Bakar, la ilaha illallah. Fa auradani al jannah, karena saya melafalkan itu, lisan yang kita gunakan untuk melafalkan la ilaha illallah tersebut, fa'auradani al-jannah, dia mengantarkanku, memberikanku al-jannah, sorga. Bagaimana? Rasulullah di samping, di belakangnya Sayyidina Abu Bakar, di dunia saja sudah bareng, hidup bareng, wafat bareng, masa di sorga nggak bareng? Kan sulit. Maka hal-hal seperti ini mungkin. Fahtaris minhu, maka jagalah lisanmu dari apa yang dilarang tadi. Bijuhdika, dengan sekuat tenagamu, sekuat usahamu. Fa innahu aqwa asbaba halakika fid dunya wal akhirah, karena lisan tersebut adalah sebab yang paling kuat atas kebinasaanmu di dunia dan di akhirat. Jadi lisan inilah yang akan mengantarkan kepada kebinasaan seseorang di dunia ataupun di akhirat. Berapa banyak karena lisan kemudian dikatakan, oh iya saya minta, iya saya maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Gitu kan. Tuba liman malaka lisanahu. Ini di dalam sebuah hadis, sungguh selamat bagi orang yang bisa memiliki lisannya, menjaga lisannya. Wa wassa'ahu baituhu, dan rumahnya dia luaskan. Wa baka ala khotoihi, dan menangisi kesalahannya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa ammal batnu, sedangkan perut, fahfadhu min tanawulil harami wasyubhati, maka jagalah ia, perut kita, min tanawulil haram, dari mengkonsumsi sesuatu yang haram, wasyubhati, dan subhat. Fal haramu al mahad, haram itu ada yang sudah jelas paten, ya, ada yang jelas, ada yang paten. Ini yang haram, yang sudah diharamkan jelas-jelas haram, ini harus dijauhkan dari perut kita. Maka keharaman itu ada yang bersifatnya materi, tapi ada yang sifatnya sebab. Sebab itu artinya cara mendapatkannya haram, cara mendapatkannya haram. Tapi ada yang dia materinya haram. Seperti apa? Seperti babi, anjing, itu dagingnya haram. Sedangkan syubhat itu di dalam hadis mungkin pernah dibahas di dalam kajian-kajian di masjid ini. Al halalu bayyin, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyin, dan yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mustabihat, yang syubhat. Syubhat itu tidak tahu, dia antara halal dan haram, itu namanya syubhat.
La ya'lamuhunna illa qalilun minan nas. Tidak ada yang mengetahui tentangnya, tentang yang syubhat itu, illa qalilun minan nas, kecuali sedikit dari manusia. Artinya siapa yang sedikit ini? Yang sedikit ini para ulama. Ada hal-hal yang syubhat yang bagi orang awam dia tidak tahu hukumnya. Satu ngomong haram, satu ngomong halal. Dan yang tahu siapa? Ulama. Yang bisa menentukan. Yang bisa menentukan itu para ulama. Para ulama yang menentukan. Maka ketika ada ulama yang sudah diakui keilmuannya, berpendapat tentang perkara-perkara yang kita perdebatkan, ikuti, tidak apa-apa. Ikuti, tidak apa-apa. Yang ramai, yang sering dibahas, bunga bank halal atau haram, itu yang tahu para ulama. Yang tahu para ulama. Para ulama. Yang tahu para ulama. Karena perubahan hukum, itu para ulama yang mengetahui. Wahris ala talabil halal, dan berusahalah engkau untuk mendapatkan, untuk mencari sesuatu yang halal. Di dalam sebuah hadis dikatakan, talabul halali faridhatun ala kulli muslimin. Mencari sesuatu yang halal itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian apa makna halal? Kalau dalam jumhur ulama, yaitu Imam Malik, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Ahmad, mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh, halal. Illa madallad dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Maka Rasulullah mengatakan, wa ma sakattu anhu, wa ma sakattu, apa yang aku diam, aku tidak ngomong, tidak dikomentari oleh Rasulullah, yaitu halal artinya. Ini salah satu dalilnya. Jadi ini mazhabnya, mazhab jumhur ulama. Akan tetapi dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwa apa? Al aslu fil asya'i at-tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah haram. Illa ma dallat dalil ala tahlilihi, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan akan kehalalannya. Ini perbedaan antara para ulama. Fa'idha wajatta, jika engkau menemukan yang halal, fahris ala antaktasira minhu maduna syabai. Jika engkau telah mendapatkan yang halal, maka berusahalah untuk mencukupkan dengan yang halal tersebut maduna syabai, sampai engkau sebelum kenyang. Jadi berhenti sebelum kenyang dari sesuatu yang halal tersebut. Fa inna syab'a, karena kenyang, yuqassi al-qalba. Yuqassi al-qalba artinya menghitamkan hati. Jadi kenyang itu menghitamkan hati atau mengeraskan hati. Wa yufsidu adz-dzihna, dan merusak akal, merusak otak. Kenyang merusak otak. Maka biasanya kalau sudah kenyang itu nggak bisa mikir. Jadi kalau mau berpikir, maka kebanyakan guru-guru kami kalau ngajak berzikir itu lapar dulu. Lapar nggak makan, zikiran. Setelah itu, setelah zikir baru makan. Kebanyakan seperti itu. Wa yubtilu al-hifdha, dan merusak hafalan. Wa yuthqilu al-a'dha'a anil ibadati wal ilmi, dan memberatkan organ tubuh untuk beribadah dan menuntut ilmu. Nah, kalau kenyang biasanya sudah nyenyak itu. Wa yuqawwi asyahawati, dan kenyang itu memperkuat syahwat. Memperkuat syahwat.
Ini kalau membicarakan syahwat, membicarakan nafsu. Al-Fakir jelaskan di sini. Ini kami dapatkan dari Syekh Idris Al-Fasi, dari Syekh Zakaria, dari Syekh Zakaria Yahya At-Talib. Beliau menjelaskan bahwa melempar jumroh, itu kan jumroh ada 3, jumroh ula, wusta, dan aqobah. Melempar jumroh itu. Jumroh ula ini yang dilempar pertama itu adalah setan. Jadi yang kecil yang dilempar pertama itu adalah setan. Wusta yang pertengahan ini adalah dunia yang dilempar. Baru aqobah yang paling besar itu adalah nafsu. Artinya wa ma kana kaidasy syaitani illa wa ma kaidusy syaitani illa wa ma kaidasy syaitani kana dhaifa. Jadi tipu daya setan itu lemah. Kenapa? Yang dilempar pertama kali itu setan. Jadi setan itu tugasnya membisiki, masuk ke kita ini lewat bisikan, lewat ini. Dia nggak bisa ngontrol kita seperti PlayStation, itu tidak bisa. Dia hanya mempengaruhi dan membisiki saja. Jadi dia masuk dengan bisikan-bisikan ke diri kita. Kemudian setelah itu masuk, kenapa? Masuk yang dibisikkan apa? Dunia. Dan kita hidup di dunia. Semuanya dunia. Apa itu dunia? Dunia itu para ulama mendefinisikan masih wallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dunia. Dan kita ada di dalam dunia itu. Artinya bisikan setan itu fakta dan nyata. Kemudian bisikan setan inilah yang masuk kepada kita, dan kita dunia, dan masuk ke dalam dunia, dan kita berada di dunia, kemudian diolah oleh nafsu. Jadi bukan setannya yang nyetir kita, tapi nafsu. Gabungan itu membisikkan kita ada di dunia, dan kemudian nafsu kita nafsu dunia. Akhirnya siapa yang kontrol? Kita menyalahkan setan? Enggak, tipu daya setan itu lemah. Artinya nafsu kita. Nah, yang bisa mengontrol nafsu itu bisa dihilangkan? Tidak bisa. Bisanya dikontrol. Dikontrol dengan apa? Yang menciptakan kita, yang menciptakan nafsu itu mengontrol kita dengan syariat. Syariat itulah yang mengontrol. Maka Rasulullah diutus untuk mencontohkan itu. Bagaimana mengkontrol setan, mengontrol dunia, mengontrol nafsu dengan syariat. Maka kalau itu sudah terkontrol, maka kita akan hidup dengan tenang, karena sesuai dengan aturan dari yang menciptakan. Ini yuqawwis syahwat, memperkuat syahwat. Jadi makanan itu memperkuat syahwat, dan itu makanya disyariatkan puasa. Maka ada syariat puasa. Untuk apa? Untuk melatih itu tadi. Maka berapa banyak kalau bulan puasa padahal setannya di kerangkeng kan? Masih banyak yang nyuri, masih banyak yang begini, masih banyak yang nggak puasa. Itu kan? Rumah makan semuanya bercadar tiba-tiba syar'i kan begitu. Itu apa? Itu setan yang melakukan? Bukan. Setannya kan di kerangkeng. Setannya di kerangkeng. Kenapa kok tiba-tiba cadaran rumah makan kan? Kalau bulan puasa itu bukan setan, itu nafsu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan sisa umur kepada kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.